Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai VLAN atau virtualan, dan sebelumnya nanti kita akan mengulas terlebih dahulu terkait dengan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu LAN. Bagaimana nanti perubahannya atau perbedaannya, baik itu secara logik maupun secara fisik. Oke, anak-anak, saya akan menganalogikan dari sebuah kinerja LAN atau Local Area Network ketika terjadi pengiriman pesan dari seorang kepala sekolah ke dalam beberapa PC yang terhubung di switch yang ada. Nah, ketika kita mengsetting jaringan komputer kita ke dalam sebuah LAN atau Local Area Network, ketika terjadi pengiriman data, walaupun secara fisik yang kita gunakan switch manageable, dia tidak berpengaruh, jadi tetap dia akan dikirim ke seluruh PC yang terhubung di switch tersebut. LAN atau virtualan, dia akan mengirimkan sesuai dengan alamat yang dituju. Jadi di sini terjadi pengelompokan secara logik, tapi secara fisik dia sama. Bisa dilihat di sini, ketika seorang kepala sekolah ingin mengirimkan sebuah data, walaupun secara fisik dia sama, tetapi secara logik dia akan mengirimkan sesuai dengan kelompok yang dituju. Di sini kelompok yang dituju itu ruang TKJ, walaupun ruang TKR terhubung di switch yang sama, secara fisik sama, tapi dia tidak mendengarkan pesan yang dikirim oleh kepala sekolah. Itulah fungsinya kita mengenal adanya virtual LAN, yang dia bekerja dengan cara melakukan pembagian network secara logik ke dalam beberapa subnet. Berikut saya akan mengilustrasikan tipe VLAN berdasarkan membership. Untuk yang pertama berdasarkan port, atau di sini saya menggunakan gerbang sebagai VLAN. Jadi terlihat yang aktif itu VLAN A gitu ya, katakan VLAN A. Kemudian yang tidak aktif berdasarkan di sini itu VLAN B. Jadi yang kita gunakan adalah berdasarkan port. Di sini saya menganalogikan jikalau ada VLAN untuk semua port yang diizinkan. Jadi semua PC yang terhubung di port tersebut dia akan diberikan perizinan. Selanjutnya berdasarkan IP address, diibaratkan plat nomor itu sebagai IP. Jadi di sini saya mencontohkan untuk plat nomor Solo Raya, dia diizinkan untuk masuk ke VLAN yang dituju. Selanjutnya berdasarkan MAC address. Jadi MAC address sebagai jenis mobilnya. Jadi kalau dia truk ya tidak bisa dia masuk ke VLAN. Kemudian kalau mobil diizinkan untuk masuk ke VLAN yang dituju. Selanjutnya berdasarkan protokol. Jadi kalau kendaraan itu besar, itu tidak bisa masuk ke VLAN yang dituju, dan kalau kendaraan itu tergolong untuk kendaraan yang kecil, dia bisa masuki VLAN yang dituju. Selanjutnya berdasarkan autentikasi. Jadi ketika dia punya kartu tol, maka dia akan memasuki di gerbang atau VLAN yang dituju untuk bisa masuk menggunakan kartu tol, dan jikalau tunai dia akan memasuki melalui gerbang yang bisa dituju dengan pembayaran tunai. Selanjutnya mode switch port yang ada pada VLAN. Terdapat dua mode yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama mode akses, di mana mode akses itu digunakan untuk melewatkan
traffic dari suatu VLAN dan hanya bisa melewatkan satu VLAN saja, jadi satu switch. Kemudian di sini terhubung dengan dua VLAN yang berbeda, jadi dalam satu switch dia bisa terkoneksi. Sedangkan kalau yang satunya ya, yang terang itu digunakan untuk melewatkan traffic dari beberapa VLAN sekaligus. Jadi mode terang ini dikonfigurasikan pada port switch yang mengarah ke switch yang lain. Jadi ini digambarkan untuk yang sebelah kiri itu ada OSIS 1 VLAN 10, kemudian di sebelah kanan juga ada VLAN 10. Jadi terang itu penghubung antar switch yang mana dia masih berada dalam satu VLAN. Berikut topologi yang akan kita praktekkan pada kegiatan belajar di kali ini. Sebelumnya kalian siapkan dulu Cisco paket tracernya, kemudian diikuti langkah sebagai berikut. Di video ini saya akan membuat instruksi cara konfigurasinya seperti itu. Nah, sebelumnya kita tarik dulu perangkat yang kita pakai gitu ya. Jadi kita klik di layar putih di tengah, nanti akan tampil beberapa perangkat. Kita bisa klik switch ya. Kita pakai yang switch biasa atau yang 2960 bisa. Kita samakan pakai yang 2960 aja biar portnya banyak gitu ya. Kemudian kita pakai end device, kita tarik PC, bukan PC wireless ya, pakai PC biasa saja. Kita butuh 4 ya, karena kita pakai 2 untuk PC OSIS, kemudian 2 digunakan untuk yang pramuka gitu ya. Ini menyesuaikan topologi yang kita gunakan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ya, di sini kita beri label dulu, nama dulu di PC 0 ya, di rename kita kasih nama OSIS 1 gitu ya. Disesuaikan. Kemudian PC satunya kita sesuaikan OSIS 2. Kemudian PC 2 kita kasih nama pramuka 1. Oke, kemudian PC 3-nya pramuka 2. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita langsung bisa mengkoneksikan antar perangkat dengan cara klik switch-nya ya. Kita akan mengkoneksikan, klik connect, kemudian ke OSIS 1 dulu. Kita pilih kabelnya terlebih dahulu, kita pilih crossover. Nah, ini disesuaikan dengan topologi, kita samakan aja di bahan ajar, pakainya FE0/1, kemudian di PC-nya FE0 tentunya, ya karena hanya ada satu port kalau di PC. Kemudian kita klik topologi, ada di samping kiri tulisan connect ya, gambar topologi itu bisa diklik. Kemudian kita koneksikan ke PC 2 ya, ke OSIS 2, mohon maaf. Kita pilih kabelnya. Nah, ini pakainya FE0/2. Ini nanti bisa kalian catat, diisikan di topologi logic yang ada di LKPD. Jadi nanti akan menyesuaikan interface yang kita pakai seperti itu. Ya. Kemudian kita koneksikan ke PC pramuka 1. Kita pakai FE0/3, kemudian FE0. Selanjutnya konekkan ke pramuka 2 FE0/4, kemudian di FE0. Jadi ini nanti bisa kalian catat ya, tadi FE0/1 itu artinya berarti colokan ya atau interface 0/1 itu ke OSIS 1. Nanti bisa dicatat dan dituliskan di topologi logic gitu ya. Topologi logic nanti bisa dituliskan sebagai dasar kita konfigurasi ya. Kemudian 0/3 di pramuka 1, kemudian 0/4 di pramuka 2. Oke, kita kembali ke topologi. Ini tadi belum jadi diklik ya, kita ulang. Oke, terus kabel FE04 kita klik
FE0. Nah, kalau sudah seperti ini artinya dari masing-masing PC ini sudah tersambung ke kabel, tapi kita belum mengkonfigurasi ya. Kita akan mengkonfigurasi VLAN tagging. Yang pertama kita masuk ke switch-nya, kemudian klik CLI ya, kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik tombol kiri bawah biar keyboardnya muncul ya. Yang pertama kita tuliskan seperti yang ada di bahan ajar ya, di PDF-nya. Kita tuliskan enable, tapi bisa dituliskan dengan kata ENA gitu ya. Kalau mau lengkap ya diklik tab, kemudian enter. Kalau sudah, conft ya, atau konfigur terminal, conft ya, atau converter gitu boleh, kemudian di enter. Kalau sudah, kita langsung konfigurasi untuk yang VLAN 10 ya. Di VLAN 10 itu anggotanya itu ada FA0/1 dan FA0/2 ya. Berarti kita langsung bisa menuliskan interface range karena urut ya. Kalau nggak urut nanti bisa dilihat video yang satunya gitu ya. Kalau ini interface-nya urut ya, FA0/1/2 ya. Ini artinya dari port RJ yang milik 1 dan 2 itu dia sebagai VLAN 10 ya, dia anggotanya PC OSIS tadi ya. Kemudian kita setting VLAN-nya ya, switch port, mode, akses gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian switch port, akses, bisa diklik tab ya. Jadi nanti biar muncul, kalian bisa klik tab atau enggak ya dituliskan manual seperti ini. Nah, kalau sudah, klik exit ya. Kita konfigurasi yang VLAN 20 miliknya Pramuka. Ini. Oke. Ya, kita bisa menuliskan interface range karena dia urut. Kalau nggak urut berarti harus pakai yang interface yang satu-satu tadi. Ya. Kalau urut berarti langsung tinggal FA0/3 strip sampai gitu ya. Sampai 4. Kalau nanti sampai 5 berarti ya 3 strip 5 gitu ya. Disesuaikan. Nah, switch port, mode, akses. Kemudian switch port, akses. C-nya terlalu banyak ya. VLAN 20. Jadi nanti bisa diklik tab, enter. Nah, kalau sudah seperti ini artinya si switch itu sudah memanagable ya. Si switch itu sudah memanage ya, membagi, memecah. Port 1 dan 2 itu miliknya OSIS 1. Jadi ketika si OSIS 1 ini mengirimkan pesan ke OSIS 2, si Pramuka ini nggak ngerti, nggak tahu gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Di OSIS 1 kita klik desktop, kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu ya. 192 ini juga menyesuaikan di topologi yang ada di bahan ajar. Kemudian klik subnet mask. Subnet masknya karena /24 berarti 255.255.0. Oke, di apply, close, kemudian masuk di topologi, kita pilih OSIS 2, kita pilih IPv4 konfigurasi. Oke, masukkan IP-nya, subnet masknya. Ini juga menyesuaikan di bahan ajar, sudah ada topologinya. Pramuka 1 pakai IP 192.168.20.1. Maaf, subnet mask
255. Oke, apply. Kemudian pramuka 2 kita buat juga 192.168.20.2. Kemudian subnet masknya. Nah, kalau sudah, untuk ngeceknya kalian bisa klik tanda titik 3 di atas, kemudian skenario. Nah, ini untuk ngecek kirim pesan ya. Artinya kalau kita nge-broadcast itu bisa kelihatan enggak gitu ya. Seperti yang tadi sudah saya bilang, fungsi VLAN itu memecah. Jadi ketika kita memecah, oh ini VLAN 10 berarti kelompok 10 gitu ya. Oh ini VLAN 20 berarti kelompok 20. Artinya ketika dalam satu lingkup VLAN 10 itu dia nge-broadcast pesan seperti ini, si VLAN 20 atau kelompok lain itu tidak ngerti, tidak tahu gitu ya. Jadi contoh tidak tahunya apa? Ini kita ngirim pesan di kelompok yang berbeda, tidak bisa, karena seharusnya memang tidak bisa, karena fungsi VLAN itu dia memecah gitu ya. Jadi ini yang dikatakan tidak tahu tadi ya. OSIS 2 kirim pesan ke OSIS 1, OSIS 1 kirim pesan ke OSIS 2. Nah, bisa. Oke, kemudian dari pramuka 1 kirim pesan ke pramuka 2. Begitupun sebaliknya, harusnya bisa. Jadi, kalau kita nyebrang antar VLAN tentunya tidak bisa. Ya, karena fungsi VLAN itu ini tadi mengelompokkan atau memecah. Yang mana dia hanya bisa terkoneksi dalam satu kelompok atau satu VLAN. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai VLAN terang. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.